Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi sama kita berdua. Selamat siang semuanya teman-teman. Sebelum nonton video ini jangan lupa like, share, and comment. Dan jangan lupa pencet tombol notification-nya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk video kali ini kita mau membicarakan tentang bagaimana sih untuk tips membuat cincin pernikahan. Kita ada beberapa tips yang perlu kita jelaskan nanti. Untuk tips yang pertama, tentukan anggaran atau budget untuk memilih jenis dan material, karena itu sangat memudahkan sekali ya Teh Asri. Bagaimana Teh? Nah, di poin ini kita itu pertama kita harus ajak diskusi si pasangan kita. Betul. Nah, untuk muslim biasanya si laki-laki itu kan tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan menggunakan bahan dari emas, baik itu emas putih, emas kuning. Jadi biasanya mereka ada opsi lain yaitu palladium, silver, dan platinum. Nah, di poin yang pertama ini kita akan menentukan budget. Budget di sini kita wajib banget diskusi sama pasangan. Kira-kira cincin yang kita pakai ini bakalan dipakai buat sehari-hari kah? Atau memang hanya untuk seremonial? Atau mungkin ada kan nih laki-laki yang suka agak risih menggunakan cincin. Karena untuk kebiasaan sehari-hari dia emang gak pakai perhiasan ya Teh ya. Gitu. Jadi itu bisa didiskusiin. Kenapa? Karena yang sering jadi masalah itu pada saat pemilihan wedding ring itu selalu di nomor terakhir kan. Setelah pemilihan gedung, setelah baju, setelah WO. Betul. Padahal itu sangat penting sekali ya Teh ya. Iya benar. Karena untuk cincin wedding itu karena dipakai untuk selamanya, apalagi jangka panjang ya. Beda dengannya dekor cuma pas hari H atau lagi dengan seperti kayak gedung Iya, gitu. iya. Jadi untuk si wedding ring ini sendiri kita bisa didiskusiin. Diskusinya gimana nih Teh? Pertama, kita cari material yang sekiranya bakalan kita pakai terus. Saya selalu saranin kalau untuk yang muslim, misalkan Kak, ini untuk cincinnya memang bakalan dipakai terus atau Betul. enggak nih? Apa untuk hanya yang pas laki-laki acara momennya aja ya? Ya, Kadang ada biasanya yang risih juga untuk pakai jadi kita perhiasan. suka saraninnya ke palladium atau platinum. Kita juga boleh lihat harganya berapa nih untuk budget si platinum sama si palladium itu sendiri. Kalau di kita kan dengan material yang sama kita ada berbagai kadar, dari kadar 10%, 25%, dan 50%. Itu bisa dimasukkan ke anggaran di wedding ring kalian nanti gitu. Tips untuk yang pertama itu, jadi kakak yang pasti kenapa penting sekali untuk menentukan anggaran. Terus untuk yang tips yang kedua, ketahui material dasar dan kisaran harganya, karena itu sangat menentukan ke tips yang pertama yang tadi yang kita jelaskan ya Teh ya. Betul. Dan itu keterbukaan pada saat berbicara anggaran itu sangat membantu dari pihak customer ke pihak kita sebagai sales untuk membantu mengkonsultasikannya lagi nih, kira-kira ya oh ya Kak ini nih cocoknya tuh yang kayak gini. Kalau kira-kira misalkan saya ada budgetnya 10 juta, kira-kira saya dapatnya apa aja, dengan kalau minta requestnya bahannya pengen palladium atau platinum, nanti kita bisa bantu hitungin itu semua. Betul sekali. Terus kita di sini di poin kedua ada ketahui material dasarnya cincin dan kisaran harganya berapa nih. Jadi nanti bisa menentukan ke tips yang pertama itu tadi ya Kak ya. Iya, untuk pemilihan jenis dan material, terus untuk material dasarnya itu sendiri, kita itu pertama yang sangat biasa kita jual di sini yaitu adalah bahan dari emas. Emas yang kita pergunakan di kadar 75%. 75% itu emas muda Kak, bukan. 75% itu bukan emas muda, tapi udah kategori emas tua. Jadi kalau sekarang dengan kadar dari 70% atau sering dibilang 16K, itu adalah udah kategorinya emas tua. Ya, itu biasa dipergunakan untuk pihak perempuannya, atau yang non muslim juga laki-lakinya juga banyak. Jadi laki-laki dan perempuannya mempergunakan bahan dari material emas itu sendiri. Kenapa harus kadarnya 75 atau 70% yang kita sarankan di sini? Karena untuk yang bahan tersebut itu materialnya udah cocok untuk mengikat si berliannya, berlian ataupun Swarovski yang nantinya akan dipasang di perhiasan tersebut. Mudah untuk dibentuk. Jadi kan model-model wedding ring zaman sekarang itu udah nggak yang monoton model bulat aja atau modelnya polos aja gitu. Ada yang diukir, ada yang dikasih ornamen-ornamen lainnya. Nah,
kadar yang dikasih di 18 karat atau 17 karat itu udah kadar yang paling cocok untuk membuat wedding ring itu sendiri. Karena perlu diketahui juga buat teman-teman, karena untuk emas itu sendiri semakin tinggi kadarnya, bahkan kebanyakan orang itu hanya tahunya kadar 24 itu paling bagus ya kan. Sebenarnya bagus untuk kadar 24 tuh, karena termasuk untuk emas murni ya kak Ya, betul. Kalau untuk kadar 24 tuh, tapi untuk kekurangannya itu dia sangat elastis sekali dan gampang kebentur ya teh. Jadi gini, kita lurusin aja di sini ya. Banyak orang yang berasumsi kalau 24 itu adalah emas yang harus dan yang biasa dipergunakan di perhiasan. Betul. Itu kita lurusin nih. Kalau kadar 24 karat itu adalah kadar tertinggi yang ada di emas, dan biasanya kalau zaman sekarang itu udah dalam bentuk logam mulia. Betul. Gitu. Bagus untuk investasi, tapi kurang cocok untuk dipergunakan sebagai perhiasan. Kenapa? Pada saat kita memilih kadar 24 karat, kita itu akan timbul resiko-resiko yang lain. Pertama, si cincin itu susah untuk dibentuk. Jadi modelnya pasti monoton, modelnya pasti polos, modelnya pasti akan model-model yang zaman dulu lah, model yang ring aja. Terus untuk dikasih batu itu sangat riskan untuk copot, karena saking lenturnya pada saat pemasangan batu itu bisa pada saat kebentur si batunya bisa langsung Gampang lepas. penyok juga. Ya. Kedua, pada saat ketiga pada saat kakak memilih kadar 24 karat dan kakak merequest warna untuk warnanya dikasih Itu nggak plating bakalan warna bisa rose ya, Teh, ya? gold sama putih, itu nggak bisa. Pasti jatuhnya nanti cepat kembali lagi ke warna aslinya, Karena sudah warna tidak kuning. ada campuran lagi. Betul, karena itu pure semuanya emas ya. Oke. Jadi kalau kalian pengen berniat, saya soalnya dari dulu dari keluarga saya harusnya pakai 24 kan, boleh, kita akan sediakan, tapi tidak menyarankan kalau untuk sebagai perhiasan. Betul. Kita harus berpikir jauh lebih ke depan. Kenapa? Pada saat kita memilih 24 karat, cincin itu akan kita pakai sehari-hari. Cincin itu dipergunakan di tangan. Dengan mobilitas kerjaan kita yang padat, yang aktif, otomatis akan cepat kegoresnya juga akan lebih riskan lah gitu kasarnya. Nanti kita juga bakalan bikin video yang selanjutnya untuk masalah emas lebih detailnya lagi ya Teh ya. Untuk tips kali ini baru dijelaskan masalah emas, dan untuk selanjutnya ada silver, palladium, dan platinum juga. Nanti bakal kita jelasin satu persatu. Untuk tips selanjutnya, pilih model cincin nikah sesuai keinginan yang kakak benar-benar inginkan. Karena kenapa? Kalau misalkan kakak hanya untuk mengikuti model yang sekarang-sekarang nih, apalagi nanti untuk cincin pernikahan itu dipakai buat selamanya ya Teh ya. Amin. Mudah-mudahan kedepannya untuk selamanya terus ya. Jangan sampai ya teman-teman semua, jangan hanya pilih model yang hanya secara ikuti zaman ya kalau orang-orang sekarang Teh. Nah, jadi maksudnya itu pada saat kalian pilih model, nah yang perlu dipikirkan itu bukan hanya nyari uniknya, anti mainstreamnya. Aku pengen cari model yang belum pernah dipakai sama orang lain Teh. Aku pengen modelnya itu yang lain daripada yang lain, yang tidak pasaran. Itu wajar punya pemikiran seperti itu, tapi kita harus mempertimbangkan ke depannya. Apalagi untuk pihak perempuan nih, perempuan itu akan bakal ada masanya punya anak, akan ada masanya harus ngurus rumah. Nah, kenyamanan itu lebih utama kalau menurut saya. Betul. Jadi kenyamanan yang harus kalian cari. Ada loh orang yang demi pengen unik, modelnya pengen aneh, dipakai sama dia tuh gak nyaman. Betul. Jadi nggak enak dipakainya sehari-hari. Jadi jatuhnya kayak memaksakan pengen Betul. terlihat unik tapi gak nyaman ya Teh. Iya, jadi yang pilih mode cincin yang kalian pilih itu, kita pasti saranin model-model yang long lasting. Long lasting ini walaupun kan model-model dasar cincin itu ada tuh yang namanya model string, yang model banyak batu. Nah, sekarang tuh banyak varian-variannya, tapi tetap dalam pakeman ini wedding ring loh, gitu, tetap couple. Karena kalau zaman sekarang lebih banyak cincin itu si cewek sama cowok tuh beda, dari beda model, dari beda warna, itu banyak beda. Tapi kadang ada yang masih pakai ketentuan-ketentuan yang disarankan oleh orang tua si customer itu sendiri, buat milih modelnya itu harus persis sama cewek cowok.
Nah, jadi garis kesimpulan untuk di poin ini, kalian bisa menyesuaikan si cincin cewek dan si cincin cowoknya tergantung dari kesepakatan bersama bersamanya gitu. Untuk tips selanjutnya, yang paling penting lagi untuk cari cincin wedding itu, carilah toko yang benar-benar yang terpercaya. Apalagi ada fisiknya, tokonya kakak udah tahu, udah sebelumnya, jadi cari tahu dulu toko yang benar-benar mau yang kakak datangi nih untuk konsultasi masalah cincin, proses pembuatan cincinnya seperti apa. Harus benar-benar toko yang benar-benar bisa dipercaya dan emang benar-benar si fisik tokonya itu ada. Karena apalagi zaman sekarang ya takutnya banyak yang online, ternyata tokonya nggak tahu di mana, takutnya udah masuk DP dan hasilnya pun tidak jelas selesainya kapan gitu. Jadi maksud di sini cari toko yang trusted itu, pertama kita harus cari toko yang udah ada testimoni, referensi dari temennya yang bagus. Kedua, jangan pernah tertipu dengan harga. Oke. Betul. Ada harga, ada barang. Ada barang. Kenapa bilang seperti itu? Banyak orang yang terkecoh dengan, loh kok di toko A saya dapat harga segini, loh kok di toko B saya dapat harga segini, sedangkan detail dari barang yang akan kakak dapat itu nggak dijelasin nih. Betul. Cuma dibilang kakak dapat emas 3 gram, kakak dapat palladium 2 gram, kakak dapat misalkan platinum 4 gram. Nah lo, berapa kadar yang didapat? Sedangkan untuk Gitu. speknya itu tidak benar-benar secara detail dijelaskan Nah ya. itu wajib, Gitu. kalian wajib lebih Tanyakan. kritis lagi. Betul. Untuk nanyain model kadarnya berapa, terus misalkan apa aja treatmentnya yang didapat, after udah sale-nya ikut apa seperti aja, apa, betul. gitu. Itu sangat penting lagi buat semuanya, teman-teman yang ada di rumah semuanya. Terus untuk tips selanjutnya, pastikan ukuran jari pas kakak benar-benar datang ke toko tersebut. Karena kenapa? Itu sangat menentukan kenyamanan nanti pas pemakaian cincinnya. Karena kalau untuk pemakaian cincin seperti wedding ring itu, kalau untuk maksudnya kalau misalkan nggak pas atau longgar itu kurang nyaman karena untuk dipakai sehari-hari ya kayak. Jadi bisa menyesuaikan kalau kayak gitu. Nah ini nih ada yang unik di Indonesia. Kalau di Indonesia itu biasanya untuk wedding ring dipergunakan di tangan kanan, untuk saat lamaran dipergunakan di tangan kiri. Betul. Tapi pada hakikatnya itu nanti balik lagi ke kakaknya. Betul. Untuk sehari-hari. Ada orang yang tidak terbiasa mempergunakan perhiasan ataupun aksesoris di tangan kanan. Gitu kan, jadi maupun pakai wedding ring juga di tangan kiri itu nggak jadi masalah. Tapi biasanya untuk seremonial di awal dan ukuran kiri dan kanan itu memang berbeda. Biasanya kalau orangnya yang nggak kidal itu kiri jauh lebih kecil dibanding sama yang kanan. Itu bisa, jadi jangan terlalu ke kelonggaran, jangan juga terlalu ngepas. Ada orang yang pas ukur cincin malu nih sama pasangan di pinggir, jadi kakak kalau ini kayaknya masih kelonggaran deh, ini dikurangin lagi. Nah itu yang sering jadi masalah di nantinya. Kenapa? Karena wedding ring itu ringnya bulat isi penuh gitu, beda dengan ring fashion. Otomatis bagian dalamnya itu akan terasa lebih ngepas. Jadi untuk ukuran jari juga yang menentukan model ya kak ya. Jadi setiap model itu ukurannya biasanya berbeda-beda ya. Gitu. Sama Tergantung dari model. lebarnya. Betul, tergantung model yang dipilih berarti ya kalau untuk ukuran jari. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini paling untuk tips membuat cincin pernikahan itu cukup sekian dulu. Terima kasih, selamat siang, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lu